Kami persilahkan kepada kawan-kawan wartawan yang akan menyampaikan pertanyaan. Nanti kita batasi atau 2 sesi, 1 sesi nanti 2 orang. Silakan yang Mbak. Selamat siang, Jenderal, Pak Kapus, Pak Dandem Puspom maksud saya, dan Pak Wakapuspam saya lihat ada. Izin Bapak, saya Santi Dewi Pak dari IDN Times. Ada 2 pertanyaan. Memperjelas saja Pak, berarti keempat terduga tersangka yang terekam di CCTV itu berasal dari unsur TNI ya Pak? Gitu. Kemudian yang kedua, terbentuk opini di ruang publik bahwa motivasi untuk melakukan penyerangan atau penganiayaan itu karena korban lantang menyuarakan terkait penentangan dimulai dari revisi Undang-Undang TNI yang bermula dari tahun lalu yang terjadi di Hotel Fairmont Jakarta Pusat. Bagaimana Puspom TNI maksud saya menanggapi pandangan itu? Terima kasih Pak Aulia. Baik Mbak siapa tadi? Santi. Mbak Santi. Terima kasih atas 2 pertanyaan yang disampaikan. Jadi terkait dengan rekaman CCTV yang ada di tempat kejadian, nanti kita akan mengembangkan Pak. Memang dari sini kan di situ pelakunya 2 orang, tapi dari satuan menyerahkan ada 4 orang. Nah di sini nanti kita akan lakukan penyidikan lebih lanjut, ya. Bagaimana peran dari masing-masing yang diduga 4 tersangka tersebut. Kemudian terkait motivasi, tentunya kan kita perlu pendalaman lebih lanjut ya, karena kan baru tadi pagi diserahkan kepada kita penyidik. Demikian ya Mbak. Baik, silakan Mas yang depan tadi. Ya. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Ada pertanyaan Pak terkait dengan proses pendalaman ke depannya gitu ya. Apakah nantinya TNI juga akan mendalami terkait dengan perintah atau instruksi baik dari atasan atau tinggi atau senior terkait aksi penyerangan ini Pak ke depan ya Pak, apa mendalami terkait itu. Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas Andri dalam belakangan ini kan cukup sering mengkritik lah ya, melakukan kritik terhadap di bidang pertahanan. Ya. Nah, apakah TNI juga akan ke depannya mendalami terkait dengan kaitan antara aktivitas yang dilakukan Andri ini dengan motif dari penyerangan itu? Yang ketiga Pak, kira-kira ada nggak Pak jaminan misalnya dari TNI bahwa proses atau proses hukum di internal TNI akan berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi jika ditemukan keterlibatan misalnya perwira tinggi sebagai aktor intelektual atau apa. Ini seperti apa tanggapannya? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Yes. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan. Jadi yang terkait dalam perintah siapa nih, kan itu. Jadi nanti kita masih sedang kita dalami ya Mas. Jadi karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada ya. Kemudian yang 2 tadi masalah modifikasi juga sama. Jadi kami mohon bersabar ya. Kemudian masalah transparisasi untuk masalah penyidikan nih. Jadi kita akan Puspom TNI akan bekerja secara profesional ya. Kita nanti akan sampaikan bagaimana tahap-tahap mulai nanti proses penyidikan, pemberkasan, kemudian pada saat nanti penyerahan berkas itu kepada Otmil ya, sehingga nanti sampai dalam proses persidangan.
Demikian ya Mas. Jadi percaya sama kita bahwa kita akan bertindak profesional, ya, kemudian akan transparan, ya. Nah, sehingga nanti pada tahap tersebut kita akan mengundang dari media. Demikian. Baik, yang berikutnya yang duduk. Izin. Satu lagi tadi yang kiri siapa? Oke, nanti setelahnya ya. Yang belakang dulu. Silakan, Mas. Selamat siang Pak Pus, Pak dan Puspom, Pak Sintel dan Pak Kababinkum. Perkenalkan saya Sahrul dari Jawa Pos. Mohon izin bertanya beberapa hal. Pertama terkait tadi, kalau barangkali saya keliru dengar, mungkin bisa ditegaskan Pak. Tadi pagi diterima 4 orang ya Pak ya, itu dari Denma Bais TNI ya. Apakah memang 4 orang itu seluruhnya personil Bais atau memang ternyata dari satuan-satuan yang berbeda tapi diamankan lebih dulu oleh Bais? Itu Pak. Kalau memang dari satuan yang berbeda mungkin bisa disampaikan dari mana saja satuannya. Yang pertama terkait itu. Yang kedua, kalau tadi disebutkan ini terduga tersangka, terkait status hukumnya dari Puspom TNI sudah menetapkan sebagai tersangka atau memang masih terduga, jadi belum firm 4 orang itu sebagai tersangka gitu, terkait penegasan status hukum saja. Yang ketiga, mungkin kita ketahui bersama-sama kan kasus ini juga diatensi oleh Presiden, beberapa kali disampaikan lewat Kapolri dan Mensesnek untuk ditangani seterang-terangnya dan secepat-cepatnya. Kemudian juga proses hukum berjalan kan di kepolisian. Apakah nantinya akan ada koordinasi barangkali barang bukti, karena kan sudah beberapa diamankan, kemudian diuji lab di Polri untuk dikerjasamakan dengan teman-teman dari TNI agar proses hukumnya tadi sesuai dengan keinginan Bapak Presiden dapat berjalan dengan cepat. Yang terakhir Bapak, mungkin ini dari beberapa teman koalisi masyarakat sipil yang belakangan menyampaikan keterangan dan kesaksian, ada yang bilang bahwa sebelum kejadian mendapat bocoran selain Andri yang sudah menjadi korban, ada 7 nama sebenarnya yang dijadikan target. Apakah ini nanti akan didalami oleh teman-teman penyidik di Puspom? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Mas Sahrul dari Jawa Pos ya. Untuk pertanyaan yang pertama, jadi kami sampaikan bahwa keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI, ya. Jadi bukan dari satuan mana-mana, tapi dari Denma Bais TNI. Kemudian terkait tadi masalah isu ada target lain, nanti kita akan kembangkan pada saat proses penyidikan, ya. Jadi sekarang kita nggak berani menyimpulkan nih ini ya. Nah, kemudian masalah yang diduga status ya, status. Jadi kan kalau dalam peradilan itu kan ada azas praduga tak bersalah, ya. Jadi itu kita terapkan Mas. Jadi kalau memang nanti dia memang betul sebagai pelakunya, ya dia akan ditetapkan sebagai tersangka. Demikian ya. Baik, yang dari TV One. Ingin menegaskan aja Pak, dari keempat tersangka tersebut, Nama? saya Pak, namanya Bang Yasimon dari Tujuan, ingin menanyakan kepada Pak dan Puspom bahwa dari keempat tersangka tersebut, materinya makar apa nih Pak? Karena kan sekarang Bais Pak, apa itu? Kita kan nggak tahu, ya jelas gitu loh. Terima kasih, itu aja Pak, satu aja Pak. Baik, dari Pak Simon dari TV One ya. Jadi emang kalau di Denmark itu kan ada beberapa macam matra ya. Jadi bisa sampaikan matranya adalah dari AL dan AU ya. Cukup ya? Ya. Supaya berkembang, soalnya berkembang ini adalah matranya adalah angkatan darat katanya. Jadi supaya berkembang lagi. Jadi